Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin cookies lagi teman-teman, dan kali ini tetap sama, 1 kg terigu menghasilkan 6 macam cookies. Tapi kali ini cookiesnya kita akan bikin dengan cetakan. Tidak terasa ya teman-teman, ternyata saya sudah 200.000 subscriber. Tahun kemarin baru 50.000 subscriber. Jadi hari ini kita akan adakan giveaway. Jadi kalian nontonnya sampai selesai ya teman-teman, supaya tahu giveaway-nya apa saja. Dan mudah-mudahan kalian adalah salah satu pemenangnya. Kalau gitu kita langsung mulai aja yuk bikin kuenya. Di sini saya ada 650 gram lemak. Lemaknya ini terdiri dari Blue Band Cake and Cookies, kemudian saya juga pakai Anchor Baker Mix, dan saya pakai Royal Crown. Tapi nanti terserah kalian mau pakai merek apa saja, terserah kalian. Kalian bisa pakai 3 saset. Kalau misalkan Blue Band kan 3 saset hanya 600 gram, itu juga nggak apa-apa. Nanti ini akan langsung aja kita akan blender, walaupun 600 atau 650 gram terserah kalian. Nanti terigunya tinggal kita sesuaikan. Sejujurnya saya senang sekali bikin video ini, karena ini sekaligus mengedukasi teman-teman yang baru bikin kue untuk tidak takut dan untuk mengenali konsistensi kue yang mereka buat, kalian buat. Jadi nanti terigunya kalian bisa pakai, kalau di resep 200 gram kalian pakai 200 gram, tapi terus terigunya adonan kalian masih lembek, kalian tidak takut untuk menambahkan terigu. Di sini saya pakai 200 gram maizena ya teman-teman, dan kita akan pakai 1 bungkus 1 kilo tepung terigu kunci biru, tapi jangan disemuain, sisain dulu 1/4-nya. Dan yang tadi sudah kita kocok, yaitu kuning telur 4 buah ya. Kalau kalian gak mau pakai kuning telur juga bisa, kuning telurnya tinggal di skip aja, kalian langsung aja kerjain, masukin maizena dan masukin terigu. Kalau saya mau skip maizenanya gimana, Ci? Mohon maaf, maizena di sini adalah penting, dia sebagai pengikat supaya kue kita ini tidak cepat hancur dan juga supaya dia lebih renyah. Seperti biasa kita bikinnya, kita aduk-aduk dengan tangan dan kita lihat konsistensinya. Kalau masih kelembekan kita tinggal tambahin terigu. Dan ingat, hasil akhir dia harus tidak menempel di jari-jari kita dan tidak menempel di tangan, di baskom. Ini kita ambil sedikit untuk bikin nastar, karena kalau nastar itu dia adonannya nggak boleh terlalu keras, nanti nggak lumer ya. Nah kalau kita udah sisihkan untuk bikin nastar, baru kita tambahin lagi dengan terigunya. Ingat, terigunya jangan dihabisin, karena satu hal yang saya pelajari di sini, semakin banyak kita tambahin gula bubuk, maka adonan kita akan semakin cair. Dan kalau kita mau pakai cetakan, adonan kita itu harus lebih keras daripada kita tidak pakai cetakan. Nah ini kira-kira sisa dari terigunya ada 100 gram ya teman-teman. Sekarang ini untuk yang pertama kita akan bikin green tea cookies. Ini saya pertama kasih 1 sendok teh bubuk green tea ya. Kemudian kita juga akan tambahkan dengan susu bubuk dan gula halus. Kalau kita hanya pakai green tea, bubuk green tea itu hijaunya nggak akan keluar. Jadi kita tetap perlu pewarna hijau ya. Nah ini tadi saya lupa kasih gulanya, baru kita akan kasih gulanya sekarang. Untuk cookies ini kita pakai 3 sendok makan, tapi nanti terserah kalian mau ditambahin atau mau dikurangin juga boleh. Tapi menurut saya 3 sendok makan ini sudah cukup, karena nanti tengahnya kita akan kasih coklat. Adukan pertama, cookies ini akan terasa kering. Kalian gak usah khawatir, semakin lama kalian aduk, dia gulanya akan menyatu dengan terigunya dan dia akan semakin lembek ya teman-teman. Nah ini green tea-nya 1 sendok teh buat saya tidak cukup, wanginya nggak keluar. Jadi saya tambahkan 1 sendok teh lagi.
Setelah diaduk, adonan terasa lembek karena sudah tercampur dengan gula ya. Jadi saya tambahkan 1 sendok makan terigu lagi. Nah, saya juga pakai coklat meses yang rasa green tea. Tapi kalau kalian tidak suka atau tidak punya, kalian bisa skip atau kalian ganti dengan coklat meses biasa. Sekarang ini kita akan tipisnya 0,6 atau 0,7 cm. 0,8 juga masih oke ya teman-teman. Tapi ini setelah saya cetak, dia nempel di cetakan. Artinya adonan ini masih lembek. Jadi saya tambahin terigunya lagi. Setelah saya tambahkan terigu 1 sendok makan, dia sudah bagus, sudah bisa dicetak. Kalau kalian bilang, aduh jadi nanti kebanyakan terigu dong. Tidak, kalau kebanyakan terigu dia keras. Ini kurang terigunya, makanya dia lembek. Untuk cetakannya nanti kalian terserah mau pakai cetakan apa saja teman-teman. Tapi yang lagi rame sekarang, yang lagi naik daun sekarang adalah cetakan acuan. Nomornya saya juga lupa nomor berapa aja, tapi dia modelnya banyak ya. Nanti kalian bisa cari di online. Kalau sudah dicetak semuanya, kita akan lanjut adonan nomor 2. Adonan nomor 2 ini cookies yang lagi viral teman-teman, yaitu Nutella cookies ya. Di sini kita akan tambahkan dengan gula secukupnya, terserah kalian gulanya mau berapa banyak. Susu bubuknya 1 sendok makan. Nah, kalian tambahkan dengan coklat meses ya. Tapi saya pakai coklat Karabi ini karena saya punya stoknya banyak banget, saya mau ngabisin. Jadi saya pakai 2 sendok makan. Ini kita akan aduk-aduk. Tapi ini udah pasti dia akan kelembekan lagi karena ini akan kita cetak ya. Tapi kalau kita tambahin di awal kesannya ragu gitu karena pas di awal itu kesannya keras, tapi setelah dia ketemu gula maka terigunya ini dia akan menjadi lembek. Makanya kita akan tambahkan dengan terigu. Ini akan kita tipiskan 0,7-0,8 cm. Ingat teman-teman, kalau seandainya dia dicetaknya nempel, kalian tambahin terigu 1 sendok makan. Untuk jenis cetakannya apa saja boleh, yang penting mereknya acuan. Jadi kalian nggak perlu tahu, maksudnya nggak perlu harus ini nomor berapa yang saya pakai, nomor berapa yang kalian mau, sama aja semuanya. Nah ini teman-teman, kalian lihat, kalau dia terigunya pas maka dia tidak akan lengket. Cara lepasin paling mudah menurut saya seperti ini teman-teman. Kalau sudah dicetak semua, ini akan kita oven, dan saya kali ini akan oven dengan oven listrik suhu 150 derajat, api atas dan bawah selama 30 menit. Ini kalau sudah matang kita angkat dan kita biarkan dingin sebelum kita piping lagi ya teman-teman. Lanjut kita akan bikin cookies nomor 3. Ini kita akan bikin cookies wijen teman-teman. Ini cookies wijen enak banget menurut saya ya. Jadi ini cookies almond wijen. Kita kasih gula secukupnya, kemudian kita kasih juga susu bubuk secukupnya, dan di sini juga kita akan tambahkan dengan wijen hitam dan wijen putih. Kalau kalian nggak punya wijen hitam, mau wijen putih saja juga nggak apa-apa. Wijennya kalau kalian mau sangrai dulu sebentar boleh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau kalian sangrai dia akan lebih wangi, tapi di sini saya tidak disangrai ya teman-teman. Ini kalau dia konsistensinya sudah pas, kita akan tipiskan. Kalau kelembekan kalian tambahin terigu ya teman-teman. Kita tipiskan 0,7 cm. Di sini saya pakai cetakan seperti ini, cetakan bunga. Tapi kalau kalian tidak mau pakai cetakan seperti ini, mau pakai cetakan yang lain juga boleh. Mau dibikin bulat-bulat terus digepengin juga boleh. Nanti kalian bikin jangan terlalu tipis ya teman-teman. Di sini saya merasa sedikit ketipisan, tapi nanti kalian 0,6, 0,7 atau 0,8 ya. Kita akan oles dengan kuning telur 2 kali ya teman-teman. Yang pertama kita olesi dulu seluruh
kue, setelah seluruhnya kita olesi dengan kuning telur, kita akan olesi satu baris. Setelah itu kita akan taburi dengan wijen ataupun dengan wijen dan kacang almond. Setelah saya coba rasanya teman-teman, yang dengan kacang almond itu yang paling enak. Walaupun kacang almondnya hanya ada di atasnya saja, tapi dia terasa banget. Kalau kita hanya wijen, dia cuma terasa wijen satu rasa. Tapi kalau kalian tambahkan dengan kacang almond, dia jadi ada dua rasa. Nah, adonan ini kalau kalian mau tambahin keju juga, pasti keju parut mungkin sekitar 40 gram, pasti rasanya tuh lebih mantep banget. Sekarang kita akan bikin cookies yang ini bener-bener enak. Ini kita ada garlic powder, bawang putih bubuk teman-teman 1 sendok teh. Saya juga pakai kaldu bubuk atau totole. Dan kita akan pakai keju parut, di sini saya pakai cheddar. Ini kira-kira sebanyak 40 gram. Nah, ini teman-teman kalian jangan kaget ya. Saya juga pertama takut-takut. Ini pertama kali saya bikin. Ini saya kasih bon cabe level, nggak tahu level berapa, kayaknya itu level yang paling tinggi. Kebetulan ada di dapur ya. Ragu-ragu tapi akhirnya saya pikir ya udahlah masukin aja semua gitu. Ternyata setelah matang teman-teman ini benar-benar enak. Dia pokoknya rasa bawang putih, asin, terus pedas, gurih, pokoknya enak deh. Nah, ini kita akan tambahkan terigu juga teman-teman karena saya merasa dia sedikit kelembekan ya, jadi jangan sampai dia kelembekan. Kita ingin cookies ini garing, semakin lebih banyak terigu lebih bagus ya. Dan ini kita tidak pakai gula. Seperti biasa, ini akan kita tipiskan dan akan kita cetak. Saya pakai cetakan yang seperti ini, tapi kalian tidak harus pakai cetakan. Kalian bisa potong-potong dengan pisau atau pakai cetakan yang ada di rumah. Sama seperti yang wijen dan almond tadi, ini akan kita olesi dengan kuning telur. Tapi kuning telurnya ini saya kasih parsley sekarang teman-teman. Yang tadi saya lupa, di adonan saya tidak kasih. Kalau kalian mau kasih di adonan juga boleh, tapi saya lupa, jadi saya pakai di kuning telurnya saja. Kita olesin 1 kali seluruhnya, kemudian 1 kali lagi 1 baris, dan kita akan taburi dengan keju di atasnya. Kalau mau lebih seru dikasih tadi bon cabe di atasnya juga sebagai taburan, mungkin lucu ya. Nah, ini kita akan oven di oven listrik, oven tangkring, oven gas suhu 150 derajat selama 40 menit. Setelah 40 menit dia sudah matang, kita angkat ya. Sekarang kita akan bikin cookies yang paling cantik. Ini adalah nastar keranjang. Gulanya gak usah banyak-banyak ya teman-teman, cukup 1 sendok makan saja. Susu bubuk 1 sendok makan. Ini akan kita aduk-aduk sampai dia tercampur dengan rata. Dan kalau kalian rasa dia sedikit kelembekan, kalian bisa tambahkan dengan terigu atau lebih baik dengan tepung maizena. Di sini saya tambahkan dengan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. 2 sendok makan juga masih bisa ya teman-teman. Dan kalau kalian masih bingung kenapa harus pakai tepung maizena, saya nggak suka pakai tepung maizena bau. Tepung maizena ini tidak berbau dan dia penting banget di dalam kue kering karena dia berfungsi sebagai pengikat supaya kue keringnya ini tidak cepat hancur dan dia lebih renyah. Nah, ini teman-teman caranya seperti ini. Kalian ambil 1 buletan, jangan lupa dipulung-pulung dulu 6 detik, lalu kalian masukkan dan tekan dengan jempol kalian. Jempol saya kebetulan agak besar ya. Kalau jempol kalian kecil, ya kalian bisa geser kiri kanannya ya. Dan untuk nanasnya semakin banyak, semakin besar, semakin bagus. Jadi nanasnya ini kira-kira sekitar 5 gram. Ini bikinnya gampang banget ya teman-teman, gak ribet. Kalau udah kita buletin dan kita bolongin, tinggal kita geser-geser gini aja, dia sudah bagus, sudah cantik dengan sendirinya. Sekarang kita akan bikin nastar ini 3 macam teman-teman. Kita akan tipiskan dulu adonan sisanya. Si adonannya jangan dihabisin ya teman-teman karena kita akan pakai untuk hiasan. Kita tipiskan dulu, tipisnya seberapa tipis? Tipis sekali teman-teman. Kira-kira
sekitar mungkin 3 mili kali ya. Nah, kita ambil sedikit pertama-tama nih untuk sebagai pegangan gagangnya. Jadi kita akan bikin keranjang di sini ya. Ini bentuk yang umum yang biasa kita bikin, keranjang silang aja teman-teman ya. Satu lagi kita akan bikin keranjang juga, tapi kali ini gagangnya satu aja teman-teman, dan sampingnya kita akan kasih dengan cetakan bunga. Nah, cetakan bunganya ini saya ambilnya salah teman-teman, ini bukan yang paling kecil. Saya pikir ini yang paling kecil, jadi kita pakai yang paling kecil ya teman-teman. Kalau ini agak sedikit kebesaran, kalau kalian pakai yang paling kecil itu dia akan lebih cantik. Kemudian tengahnya nanti kita akan kasih hiasan, tapi setelah diolesi dengan kuning telur. Nah, kalau yang satu lagi lebih gampang, kita hanya pakai cukup cetakan bunga yang lebih besar daripada yang pertama tadi. Cantik banget kan teman-teman? Ini nanti juga tengahnya kita akan kasih coklat setelah kita olesi dengan kuning telur. Olesannya kita cukup hanya pakai kuning telur saja teman-teman. Di sini saya ada 1 kuning telur. Kita akan olesi seluruhnya dulu 1 kali, kemudian 1 kali lagi kita olesi yang bunga ini, dan kita akan tambahkan dengan hiasan coklat di atasnya. Hiasannya bisa terserah kalian, kalau mau pakai hiasan sprinkle yang silver, yang mutiara itu juga boleh. Itu juga lebih cantik ya teman-teman. Ini akan kita oven, di oven listrik, oven tangkring, oven gas, suhu 150 derajat, lamanya mungkin sekitar 30 menit teman-teman, sampai dia golden brown. Nah teman-teman, cookies yang tadi sudah mateng, kalian sudah bisa langsung masukin toples kalau sudah dingin ya. Jangan tunggu terlalu lama di suhu ruang, nanti dia akan cepat melempem. Sekarang di sini kita akan pakai DCC teman-teman, tidak pakai Nutella. Ini untuk yang Nutella cookies ya. Jadi di sini sih ada DCC sebanyak 200 gram, tapi kalian bisa pakai mungkin sekitar 150 gram atau 100 gram teman-teman ya. Ini kita akan cairkan di atas ditim saja, ditim di atas air panas ya teman-teman. Nah ini kalau sudah cair dia akan seperti ini, tapi ini agak sedikit kepanasan teman-teman. Kalau bisa jangan sampai terlalu cair. Kita tambahkan dengan tepung maizena. Tepung maizenanya berapa banyak? Tergantung, bisa 2 sendok makan, bisa 3 sendok makan, bisa 4 sendok makan, tergantung dari seberapa cair coklat yang kalian cairkan itu. Nah ini teman-teman, konsistensinya harus seperti ini, tidak boleh lebih lembek dari ini, lebih keras boleh. Untuk yang green tea kalau mau dikasih coklat, coklat ini juga bisa ya teman-teman, lalu di oven lagi. Tapi saya akan bikin yang lainnya dengan coklat putih ya. Nah untuk piping Nutellanya di sini saya pakai squid bintang ya teman-teman. Yang tadi juga untuk green tea saya pakai squid bintang. Selanjutnya ini akan kita oven lagi di suhu tinggi teman-teman, suhu 170 atau 180 derajat selama 10 menit. Ini saya ada 50 gram coklat putih yang sudah saya cairkan. Ini coklatnya sudah agak lama teman-teman ya, jadi dia agak sedikit kental. Tapi saya bingung juga ya, ketika saya tambahkan dengan green tea bubuk, dia malah jadi lebih mencair gitu. Green tea bubuknya saya pakai 1 sendok teh ya teman-teman, karena punya saya wanginya kurang wangi. Kalau kalian punya green tea bubuk, taruhnya di kulkas ya teman-teman. Ini saya nggak taruh di kulkas, jadi warnanya juga dia sudah tidak cantik. Nah kalian masukin piping bag, kemudian kalian piping, dan jangan lupa diketuk-ketuk agar permukaannya lebih mengkilap dan rata. Ternyata masih ada 1 cookies lagi teman-teman, saya pikir udah habis gitu. Nah ini adalah cookies gula ya teman-teman, atau kita sebut juga sebagai
sugar cookies. Kita akan tambahkan dengan gula halus, terserah kalian banyaknya, susu bubuk 1 sendok makan, dan kita akan tambahkan juga terigu. Supaya cookies ini rasanya nggak cuman manis aja teman-teman, kita tambahin dengan keju parut. Keju parutnya terserah kalian mau pakai seberapa banyak. Di sini kira-kira saya pakai sekitar 40 gram. Ini juga akan kita pipihkan dengan tebal 0,7-0,8 cm. Cetakannya saya pakai cetakan seperti ini teman-teman. Ini cetakannya cantik banget, bentuk bunganya menarik dan dia juga harganya murah. Nanti saya kasih link cetakannya di box deskripsi ya teman-teman. Ini kalau sudah dicetak, ditata, kita akan oven di oven listrik, oven tangkring, oven gas suhu 150 derajat selama 30 atau 40 menit tergantung ketebalan cookies kalian. Di sini saya ada gula halus ya teman-teman, saya tidak timbang ada berapa. Kita akan tambahkan dengan air putih dan sedikit sirup jagung atau corn syrup. Ini kita aduk-aduk dan ini teman-teman kebanyakan cairan. Gula halusnya kurang, jadi perlu ditambah. Konsistensinya ini harus dia kental sekali. Mohon maaf videonya agak nggak jelas ya teman-teman, tapi dia harus tebal banget. Kalau dia kental banget, kalau dia terlalu cair, kalian tambahkan dengan gula halus lagi, lalu diaduk-aduk hingga dia tercampur rata sampai dia kental banget gitu teman-teman. Karena kalau cair nanti dia keringnya susah dan hasil cetakan dia akan tipis. Kalau tipis dia nanti lama-lama warnanya tidak akan putih tapi akan menjadi bening. Jadi kita perlu dia tebal. Kalau tebal dia warna putih dan dia cepat sekali mengeras. Kalau cepat mengeras warnanya dia akan tetap putih. Ini kita tinggal celupin aja ya teman-teman, lalu kita angkat, kita geser sedikit, usap sedikit sisa-sisa dari gulanya ini supaya tidak kebanyakan. Kalau kurang rapi kalian bisa rapikan dengan tusuk gigi. Kalau sudah rapi tinggal kita goyang-goyang aja, nanti dia akan cantik dengan sendirinya. Ini jangan langsung dikasih sprinkles ya teman-teman, tapi kita tunggu sampai dia agak sedikit kering atau hampir kering. Baru kita taruh sprinkles, karena kalau masih basah-basah kita kasih sprinkles, nanti sprinklesnya bisa luntur warnanya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah jadi semuanya, 1 kg terigu menghasilkan 6 macam cookies. Nah sekarang ini saat yang ditunggu-tunggu teman-teman, kita akan giveaway sebagai ucapan syukur saya sudah 200.000 subscriber. Terima kasih saya ucapkan untuk dukungan kalian semua. Di sini ada pastry mat dari Mona, ini bagus banget, tebel. Dia juga ada ukurannya, ada garisnya. Jadi kalian kalau bikin cookies mau potong-potong tidak perlu pakai penggaris, cukup kalian giling di sini aja, nanti tinggal potong dia sudah lurus. Dan ini juga ada loyang yang sering saya pakai. Kalian pasti kepo kan, loyangnya cakep banget. Nah sekarang saya akan berikan 5 loyang ukuran L dan 5 loyang ukuran M untuk masing-masing 1 orang pemenang. Jadi total ini hadiahnya ada 15, jadi untuk 15 pemenang ya. Caranya gimana? Gampang banget, kalian hanya perlu subscribe channel saya, kemudian kalian tulis komen di bawah. Setelah itu nanti saya akan undi berdasarkan komen yang masuk. Saya akan tunggu komen kalian 1 minggu setelah video ini tayang. Dan nanti langsung akan ada pengumuman pemenang ya. Sebagian dari giveaway ini disupport oleh toko langganan saya yaitu Fufa Shop yang biasa saya beli bahan-bahan sama dia. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Fufa Shop. Kalian bisa cek tokonya di Tokopedia atau di Shopee. Saya akan sertakan linknya di box deskripsi kalau kalian ingin beli cetakan-cetakan cookies yang saya pakai hari ini. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalian tulis komen di video ini, siapa tahu nanti kalian adalah salah satu pemenangnya. Dan
Tentu saja jangan lupa di subscribe. Kalau kalian gak subscribe, nanti kalian gak tahu kalau kalian pemenangnya ya. Akhir kata selesai sudah videonya teman-teman. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang merayakannya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Oh iya teman-teman, ini coklatnya kering ya teman-teman. Kalian gak usah takut tempel. Dia kering setelah di oven dengan suhu tinggi selama 10 menit.